Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah, dan keduanya memiliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim al hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali diberikan kesempatan untuk bermuajahah dalam majelis ilmu. Kita berharap semoga kita semua diberkahi dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya dan umatnya yang selalu berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah, pada hari ini kita akan menguraikan 5 formula yang Nabi ajarkan untuk sukses dunia dan akhirat. Formula ini kita sarikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah, dan keduanya memiliki kebaikan. Hadis ini menceritakan kepada kita bahwa formula yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin agar sukses di dunia maupun di akhirat haruslah menjadi pribadi mukmin yang kuat, ya. Tetapi tidak hanya pada aspek fisik, namun dari pelbagai aspek kekuatan yang lain. Meskipun mukmin yang tidak kuat juga memiliki kebaikan, karena orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sakit, meskipun lemah, dia lebih baik dari orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi mengatakan bahwa mukmin yang kuat itu justru lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwa kuat di sini tidak semata-mata kekuatan fisik, tapi yang pertama adalah bagaimana mukmin itu kuat pada aspek keimanan. Jadi seorang mukmin, seorang mukminah itu harus memiliki kekuatan iman dengan mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Yang kedua, kekuatan di sini dijelaskan oleh para ulama adalah kuwatul jism. Jadi ada kekuatan fisik, ya. Mengapa kekuatan fisik itu menjadi penting bagi seorang mukmin? Karena dengan fisik yang kuat, dengan fisik yang sehat, maka dia bisa optimal dalam beribadah. Bukankah orang yang sakit tidak bisa melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang yang sehat? Oleh sebab itu, pentingnya kesehatan agar kita bisa mengoptimalkan ibadah dalam kehidupan kita, baik itu ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Nah, dalam rangka mengoptimasi agar diri kita menjadi mukmin yang kuat, yang sehat, maka kita harus melakukan semua ikhtiar-ikhtiar duniawi yang bisa kita lakukan. Apakah itu dengan berolahraga, ya, dengan gizi yang seimbang, dengan pola makan, ya, termasuk melakukan check up kesehatan. Rasul adalah orang yang sangat sehat, ya, sangat fit, ya. Bahkan dikatakan beliau sangat jarang mendapati sakit dalam kehidupan beliau, ya. Dalam banyak sirah disebutkan bahwa Rasul
itu pernah merasakan sakit itu akibat racun yang pernah disusupi oleh orang-orang Yahudi pada daging yang dihidangkan kepada beliau, ya. Artinya Nabi sangat memperhatikan kehidupan fisiknya atau kondisi fisiknya, ya. Dan Nabi juga didapati itu melakukan beberapa olahraga, ya, sampai-sampai beberapa asar menyebutkan dari para sahabat itu mengajarkan kita nasihat-nasihat yang Nabi ajarkan. Apa yang diajarkan? Misalnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, muru auladakum, ya, ataupun alimu auladakum as-sibahah war-rimaya warukubal khail. Ajarkan anak-anak kalian berenang, ajarkan mereka memanah, dan ajarkan pula mereka menunggang kuda. Artinya Islam itu sangat menekankan muslim itu sehat. Agar apa? Agar kita bisa optimal dalam beribadah, gitu, ya. Yang ketiga, kuwatul ilmi, ya. Orang mukmin itu harus punya kekuatan ilmu. Karena agama kita itu agama ilmu, ya. Bahkan wahyu yang turun pertama kali kepada baginda Rasul adalah perintah membaca, perintah ilmu. Artinya kita umat Islam didorong untuk berilmu pengetahuan, didorong untuk belajar. Agar apa? Agar amal-amal yang kita lakukan itu kita jalankan dengan ilmu, ya. Jadi tidak semata-mata beribadah tanpa berdasarkan ilmu, ya. Yang keempat, bahwa seorang mukmin itu harus kuat secara ekonomi, ya. Artinya dia harus bisa mandiri agar dia bisa banyak memberi dan bisa berkontribusi kepada masyarakat, gitu, ya. Oleh sebab itu kata Rasul, yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas itu jauh lebih baik dari tangan yang di bawah. Mengapa? Karena Islam sangat menekankan kita untuk memberi, ya. Tidak hanya menerima saja atau tidak bergantung kepada orang lain. Oleh sebab itu, agar kita bisa punya daya beri dan punya peran di masyarakat, maka kita harus mandiri. Kita harus punya kekuatan ekonomi. Jangan sampai kita bergantung kepada orang lain. Tidak hina memang menjadi mustahik zakat, tapi akan lebih mulia jika kita menjadi muzaki, orang-orang yang memberikan atau mengeluarkan zakatnya, sehingga banyak orang-orang yang memerlukan itu merasakan manfaat dari harta yang dia berikan, gitu. Dan yang kelima, kekuatan adalah kekuatan kontribusi dengan zakat kita, dengan infak kita, dengan wakaf kita. Dengan begitu, maka kita menjadi mukmin yang kuat. Yang kedua, Nabi mengatakan bahwa di antara formula sukses adalah ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah untuk mendapatkan semua kebaikan untuk kehidupan kita. Jadi kita itu diajarkan tamak dalam kebaikan. Apakah kebaikan itu untuk kehidupan ekonomi kita, atau ilmu kita, atau kesehatan kita, atau kemanfaatan kita. Artinya apapun yang bermanfaat itu harus kita kejar, harus kita dapatkan, ya. Oleh sebab itu ketika kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka seorang mukmin itu harus punya visi misi dalam kehidupan, ya. Jadi tidak boleh kehidupan ini mengalir begitu saja, harus ada target, ya, baik itu target jangka panjang atau target jangka pendek, ya. Target jangka panjang surga, ya, berkumpul bersama keluarga di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, target jangka pendek itu yang di dunia, baik itu nanti yang berkaitan dengan target pendidikan, ya, kemudian target ekonomi dan lain sebagainya. Artinya keluarga muslim, keluarga mukmin itu harus punya target dalam kehidupan mereka, ya. Baik itu pada target pendidikan, target ibadah, termasuk juga pada target finansial, ya. Kalau pendidikan misalnya, kita harus punya target agar keluarga kita adalah keluarga yang terdidik, ya, baik belajar secara formal ataupun non formal, ya, baik itu ilmu agama atau ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, ya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang punya visi dan misi. Yang ketiga, kata Rasul, wasta'in billah. Formula yang ketiga adalah setelah kita menetapkan target, menetapkan planning dalam keluarga kita, baik itu planning pribadi, planning bersama dengan pasangan ataupun keluarga kita dan anak-anak,
Maka sebelum kita take action, ya, sebelum melakukan apapun aksi dalam rangka mengimplementasikan semua rencana-rencana kita, wasta'in billah, kata Rasul. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan istikharah, dengan berdoa, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing dan memberi hidayah kepada aktivitas kita, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kita bisa sukses itu dengan ilmu kita saja, dengan kemampuan kita saja. Padahal boleh jadi, ya, kita sangat terbatas, tapi Allah kuatkan, ya, Allah mampukan kita dengan kekuasaannya. Oleh sebab itu, minta tolonglah kepada Allah, wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah sebelum kita melakukan apapun dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa sukses dengan semata-mata kemampuan kita. Kemudian Nabi juga memberikan formula sukses setelah kita berdoa, wala ta'jiz, dalam rangka kita merealisasikan rencana-rencana kita, baik itu target pendidikan, ya, target ekonomi ataupun target karir, wala ta'jiz, ya, kata Nabi, jangan mudah berputus asa, jangan lemah, karena boleh jadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas, kita diuji dengan kegagalan dalam tanda kutip, artinya sukses yang tertunda, gitu. Maka kata Rasul, wala ta'jiz, jangan mudah kendor, jangan mudah putus asa, tetapi siapkan rencana-rencana alternatif, gitu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan makna wala ta'jiz? Artinya jangan sampai kita kendor dengan ujian yang Allah kirimkan kepada kita. Boleh jadi kekurangan pada harta, kekurangan pada kesehatan kita, atau mungkin kita diuji dengan kegagalan pada usaha-usaha kita. Maka Nabi mengajarkan wala ta'jiz, jangan mudah kendor, jangan mudah putus asa, tapi siapkan multiple plan, ya, rancangan-rancangan alternatif. Boleh jadi kita lakukan plan B, plan C, dan plan-plan yang lain, ya. Agar apa? Agar kita kemudian tidak hanya terfokus pada satu rancangan saja, gitu. Kemudian yang tidak kalah penting, yang kelima kata Rasul, agar kita sukses, wa in asabaka syai'un la taqul law fa'altu kadza lakana kadza, walakin qul qadarallahi wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Ketika kita berhadapan dengan realitas yang berbeda dengan keinginan kita atau cita-cita kita, kata Rasul, ya, maka jangan pernah menyalahkan diri sendiri, jangan pernah mengutuk diri sendiri. Kita boleh mengevaluasi, ya, mengambil pelajaran mengapa saya gagal, mengapa saya tidak sukses. Boleh dalam rangka kita mengambil pelajaran, mengambil hikmahnya, tapi tidak boleh larut tenggelam menyalahkan diri sendiri, ya, dengan mengatakan coba dulu saya berbuat demikian, pasti tidak demikian. Coba saya berbuat ini, tidak akan terjadi itu. Mengapa? Karena kata Rasul, harusnya seorang mukmin itu meyakini apapun yang dialami oleh manusia itu semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin qul qadarallahi wa ma syaa fa'al, bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, yang terjadi pada kehidupan kita, itu semua terjadi atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengatakan coba saya berbuat ini, coba saya berbuat itu. Mengapa? Karena kata Rasul, fa inna law taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya, sekiranya, itu bisa merusak keimanan kita, di mana syaitan itu merusak i'tiqad atau akidah kita bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 formula yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita bisa sukses dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah berusaha, setelah mengoptimasi semua potensi yang mampu kita lakukan, terakhir kita menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepadanya, ya. Kalau itu sesuai dengan keinginan kita, kita bersyukur. Tapi jika tidak sesuai, kita katakan qadarullahi wa ma syaa
fa'al. Allah telah berkeinginan, telah berkehendak, maka dia melakukan apa yang dia inginkan dan dia kehendaki. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita beri kesempatan kepada hadirin hadirat sekalian untuk bertanya terkait dengan tema 5 formula sukses yang Nabi ajarkan kepada kita untuk sukses di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam. Saya persilakan mungkin yang mau bertanya. Ya Ustaz, kalau untuk tadi kan katanya kita harus sering berbagi. Nah, ketika berbaginya kita itu kita jadikan konten atau kita jadikan video dan dipublish dan mungkin ya ada niatnya untuk mencari tempat orang atau mencari ini kayak gitu, mungkin seperti apa? Apakah hasilnya bagaimana? Iya. Baik hadirin hadirat sekalian, dalam amal ada syarat diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama, ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan bahwa di antara syarat diterimanya amal itu harus ahsan, ya. Ahsan itu diuraikan oleh ulama tafsir harus memenuhi 2 prasyarat. Yang pertama athwabuha, ya, yang paling tepat sesuai dengan tuntunan dan panduan agama, baik itu Al-Qur'an maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal itu harus kita pastikan dilakukan sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama. Yang kedua, syarat diterimanya amal adalah akhlasuha, yang paling ikhlas, ya. Artinya amal itu tidak boleh bercampur dengan obsesi, ambisi keduniaan yang boleh jadi akan merusak kualitas amalnya, ya. Bentuknya bisa macam-macam, boleh jadi karena popularitas, keuntungan duniawi semata-mata, ya. Maka ketika itu yang mendominasi, tidak ikhlas kepada Allah, maka itu bisa merusak amal yang kita lakukan. Maka nasihat saya kepada mereka yang ingin berbagi kepada orang lain, ya, maka harus banyak bertanya kepada hati nurani. Apakah itu betul-betul ikhlas dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau ada motif lain, ya? Apakah menambah viewers gitu, ya, atau menambah subscribers, ya, atau menambah likers atau followers, ya. Nah, ini perlu kita waspadai, jangan sampai kemudian kita tidak mendapat ganjaran pahala sama sekali dari amal yang kita lakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Jadi singkatnya adalah bagaimana ketika kita ingin membuat konten itu harus mengikhlaskan niat, ya. Satu, lakukan itu karena Allah. Yang kedua, ketika ingin menyebarkan dalam bentuk konten berarti harus diniatkan dalam rangka dakwah, ya, dalam rangka dakwah. Dan tentu hal ini kan tidak bisa dideteksi secara langsung, ya, karena tidak ada mesin detektor ikhlas atau tidak ikhlas, gitu, ya. Semuanya dikembalikan kepada hati kita. Maka ketika kita bersedekah atau memberi kepada orang lain, tanya hati kita, istabti qalbak, minta fatwa kepada hati kita, apakah kita memberi itu ikhlas karena Allah atau tidak. Kalau kita sedikit saja ada motivasi keduniaan, ya, tidak karena Allah, maka itu akan hangus, tidak dinilai sebagai pahala sama sekali. Maka rugi sekali mereka yang sudah menghabiskan uangnya, menghabiskan umurnya, menghabiskan tenaganya, tapi tidak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Silakan jika ada yang lain. Cukup? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah membimbing agar kita bisa sukses di dunia dan akhirat dengan mengamalkan formula-formula yang Nabi ajarkan. Demikian, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.